Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam renungan pagi di pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya rindu biar di tahun yang baru kita tetap dengan semangat yang baru menjalani tahun yang kita boleh hari-hari ke depan yang boleh kita jalani bersama. Bapak Ibu, di tahun yang baru ini tentu banyak pergumulan mungkin juga kita sudah hadapi, di mana di tahun yang baru kita memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan, tapi juga mungkin dengan satu kekhawatiran, ketakutan yang terjadi. Karena Bapak Ibu kalau kita membaca dari berita, sepanjang awal bulan ini aja, tahun ini di Januari ini, tanggal 1 sampai 23 Januari dikatakan BNPT sudah mengatakan terjadi bencana di Indonesia sudah ada 197 kalau didaftarkan. Cuma sebagian mungkin bencana lebih kecil yang kita tidak tahu. Jadi berapa bencana yang besar sudah terjadi di tengah bangsa kita. Kita mulai dari bencana yang di luar dugaan kita, peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, lalu juga pandemi COVID yang belum selesai hari ini, juga berbagai bencana alam terjadi di tengah bangsa kita. Dari bencana longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, juga ada angin ribut atau puting beliung. Itu yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Jadi kalau kita menjalani hari-hari seperti ini, membaca berita seperti ini, kita makin khawatir dengan masa depan kita. Bagaimana kehidupan kita? Maka pagi hari ini sambil kita belajar kembali dari firman Tuhan yang kita sudah di kitab Yesaya pasal 63 dan 64, kita mau melihat kembali bagaimana pengenalan kita akan Tuhan dalam kehidupan doa kita. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, seberapa kita sungguh-sungguh berdoa dan percaya kepada Tuhan. Seberapa kita berdoa selama ini, apa kita masih berdoa hari ini, dan kita masih percaya akan kuasa Tuhan, atau kita mulai menyerah, kita mulai lelah, kita mulai tawar hati, dan berbagai hal yang lain yang kita sudah alami. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian ada di antara kita juga mungkin sudah merasa lelah, karena perjalanan kita sepanjang tahun yang lalu, dalam pandemi COVID yang sudah kita harus hadapi, kita sudah mulai mungkin merasa lelah juga masuk di tahun yang baru ini. Maka mari sambil kita lihat dari firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 63 dan 64. Nanti saya rindu Bapak Ibu bisa baca di rumah dari pasal 63 dari ayat ke-7 sampai 64 ayat ke-12. Tapi saya bacakan hanya 2 ayat untuk kita sekalian jadi fokus untuk perhatian kita pagi hari ini. Yesaya pasal 64 ayat ke-3 dan ke-4 firman Tuhan berkata, "Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang nanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian." Saya ulang dari bagian 3b kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris terjemah banyak kan itu ditulis di ayat keempat. "Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala, dan tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang nanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian." Lalu demikian bacaan firman Tuhan, berbagailah setiap orang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kita baca ada satu latar belakangnya adalah satu nubuat dan doa dari Yesaya. Jadi dalam bagian ini kalau kita baca di bagian akhirnya Yesaya mengatakan nanti kelak akan terjadi juga Yerusalem di mana akan mengalami kehancuran. Kita tahu itu peristiwa kemudian oleh Babel, Nebukadnezar. Nah, kalau kita baca dalam sejarah yang sudah terjadi itu yang akan terjadi dan Yesaya sudah menubuatkan dan Yesaya juga sudah mendoakan. Nah, suatu saat bangsa Israel bisa mendoakannya juga. Nah, Bapak Ibu, bagian yang kita baca waktu ditulis oleh Yesaya mungkin orang tidak menyadarinya, tapi setelah waktu berlalu kemudian bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan di Babel waktu oleh Nebukadnezar. Mereka mulai menyadari Yerusalem hancur, lalu mereka dalam pembuangan hidup begitu susah. Nah, saat itulah Yesaya 63-64 ini itu bagian sangat menguatkan mereka. Bagian ini adalah satu doa Yesaya. Sebelum kehancuran itu terjadi, dia sudah nubuatkan dan dia sudah mengajak bagaimana cara berdoa yang seharusnya. Nah, bagian yang kita dapat lihat adalah diawali dengan doa Yesaya, dikatakan Yesaya kembali mengingatkan kebaikan Tuhan di masa yang lalu dalam sejarah bangsa Israel. Lalu dalam kebaikan Tuhan, lalu kemudian melihat bagaimana bangsa Israel sudah memberontak kepada Tuhan, mengalami penghukuman Tuhan, sampai kemudian juga ujungnya Yerusalem pun dihancurkan, mereka masuk dalam pembuangan. Tapi dikatakan saat berdoa seperti itu, Yesaya kembali ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Mereka berkali-kali berbuat salah, berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan di sini dalam doa ini saya mengajak mereka minta kemurahan Tuhan, minta kebaikan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan dan berdoa. Tapi di balik itu juga dengan satu iman, karena dia yakin hanya Tuhan satu-satunya penolong yang sesungguhnya yang sangat dapat diandalkan dalam kehidupan mereka.
Bagian tadi kita baca ketiga dan keempat itu bagian yang sebenarnya sangat indah Bapak Ibu sekalian, katakan karena engkau yaitu Tuhan melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, itu adalah maksud sesuatu yang tidak pernah masuk dalam pengharapan kami, atau tidak pernah, kalau dalam bahasa kita sederhananya bisa juga berarti yang tidak pernah dapat kami bayangkan. Tuhan melakukan suatu hal yang sangat besar yang tidak terbayangkan sebelumnya, melampaui pengharapan ataupun bayangan kita. Dikatakan dan bahkan dikatakan ada terjemahan lain itu dalam bahasa aslinya dikatakan ditambahkan dengan gunung-gunung pun gemetar saat melihat hal itu, melihat karya Tuhan itu. Lalu kemudian seperti dia pernah didengar seorang sejak dahulu kala, itu kalau bahasa Inggris menuliskan itu di ayat keempat, itu dia tidak pernah dari sejak dahulu kala sampai hari ini dikatakan tidak pernah didengar orang, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat. Maksudnya tidak pernah orang dengar, tidak pernah mata bisa melihat. Dikatakan tentang siapa Tuhan. Tuhan yang seperti apa dikatakan seorang Allah yang bertindak bagi orang menanti-nantikan Dia. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada Allah yang lain yang seperti Tuhan dikatakan yang bertindak untuk orang-orang yang menantikan Dia. Bertindak dalam arti Tuhan turut campur, Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kebaikannya, menyatakan kuasanya bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, bagi bangsa Israel kemudian hari mereka waktu baca bagian ini mereka sungguh-sungguh menyadari itu, mereka sungguh-sungguh berdoa untuk mereka dalam pembuangan. Jadi pembuangan itu akan terjadi berapa puluh tahun setelah Yesaya ini ditulis, setelah Yesaya meninggal, dan baru kemudian terjadi. Lalu kemudian setelah mereka dalam pembuangan berapa puluh tahun kemudian juga baru mereka kembali dari pembuangan, kembali oleh waktu dalam Raja Koresi, mereka kembali dari pembuangan kembali ke negerinya kembali, bisa dibangun kembali. Itu penggenapan bagaimana Tuhan menjawab doa mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa pentingnya buat kita hari ini? Yang saja kita boleh kembali refleksi dalam kehidupan kita adalah kehidupan doa kita. Seberapa kita juga tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan, Yesaya katakan, diingatkan kembali, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Dikatakan, ya dari dulu sampai sekarang tidak pernah kita mendengar, kita melihat ada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang seperti apa? Ya, Tuhan yang bertindak, dikatakan, bagi orang-orang yang nantikan Dia. Tuhan yang turut campur, bahkan di bagian sebelumnya dikatakan Tuhan sendiri yang menolong jadi juru selamat. Tuhan yang langsung turut campur, dikatakan melakukan pertolongannya, bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan ini sampai batas waktu Tuhan, dia dengan sabar, dengan setia, sungguh-sungguh menantikan pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup saya mau cerita satu kisah nyata yang saya selalu ingat. Berapa tahun yang lalu saya pernah baca di renungan harian. Kalau Bapak Ibu ada yang baca Our Daily Bread, itu satu renungan harian berbahasa Inggris yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia pernah menceritakan satu kisah nyata yang sungguh-sungguh pernah terjadi di masa yang lalu. Di antara diceritakan ada seorang Kristen yang sungguh-sungguh setia, dia berdoa kepada Tuhan, menantikan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Diceritakan saat itu dalam keadaan yang sulit waktu dia hidup saat itu. Diceritakan dalam keadaan waktu itu mereka dalam masa musim dingin, dia tinggal di sebuah rumah yang dia harus kontrak. Waktu dikatakan saat itu, dikatakan tahun itu entah kenapa, diceritakan secara lengkap, dia mengalami kesulitan, tabungan dia tidak cukup untuk memperpanjang uang kontrak untuk mereka tinggal sekeluarga. Jadi setiap hari dia berdoa, dia menantikan pertolongan Tuhan, sampai pada waktunya sang pemilik rumah datang, dikatakan kamu harus bayar kontrak mungkin besok atau dikasih 1-2 hari mungkin. Kalau kamu tidak bayar, kamu harus keluar dari rumah ini sekeluarga. Lalu dia ya sudah mau nggak mau Bapak Ibu sekalian. Yang punya rumah setelah pulang, mereka di rumah hanya bisa malam itu berdoa sekeluarga. Setelah istri dan anaknya istirahat tidur, si bapak ini, orang Kristen ini yang percaya Tuhan, dia berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dia berdoa dikatakan, Tuhan Kau tahu kehidupan saya. Dikatakan, saya berusaha sampai berjuang dengan tabungan yang ada, tapi sekarang ternyata uangnya tidak cukup untuk perpanjang kontrak rumah. Dan sekarang kalau kami tidak ada uang, kami harus keluar rumah ini. Dia mengatakan, Tuhan Kau tahu kalau saya akan berusaha. Dia dengan tabah dikatakan dia akan siap. Kalau saya harus keluar rumah, saya oke, dikatakan. Tapi bagaimana anak istri saya? Sekarang musim dingin, kemana kami harus pergi? Di tengah musim dingin, Bapak Ibu, di musim salju itu bahaya. Di tengah perjalanan itu orang bisa mati kedinginan. Mau tinggal di mana? Kalau dikatakan dia berdoa minta Tuhan, campur tangan Tuhan menolong. Belum selesai dia berdoa saat itu, dikatakan ini bukan dongeng Bapak Ibu sekalian, itu kisah nyata. Kaca jendela di mana dia berdoa di dekat jendela itu diketuk, itu tengah malam Bapak Ibu.
Ternyata waktu dia buka jendela, dia kaget ada seekor burung, dan burung gagak. Burungnya tidak masuk, burungnya itu hanya mencok di depan jendela, lalu kemudian di ujung, di paruhnya itu ada cincin. Lalu dia jatuhkan cincin itu, lalu burung itu terbang, pergi kembali. Dia nggak ngerti, ada burung kasih cincin. Ada burung gagak lah ya Bapak Ibu sekalian, yang seringkali imajinasi orang burung gagak menakutkan. Lalu kemudian besokan harinya, dia bawa cincin itu di kota kecil itu, di tempat dia tinggal, dia cari tahu ini cincin apa. Ternyata adalah cincin kerajaan. Cincin itu adalah milik seorang pangeran kerajaannya, di mana waktu itu di Eropa tinggal. Ya, karena cincin itu milik pangeran yang hilang. Jadi setelah dicari tahu, ternyata waktu itu pangeran sedang berburu ke hutan. Waktu berburu cincinnya hilang. Nah, akhirnya ditemukan oleh burung gagak, lalu diantarkan pada orang anak Tuhan ini. Jadi singkat cerita, cincinnya bisa kembali kepada kerajaan, dia beroleh hadiah. Nah, dari hadiah yang diperoleh, akhirnya dia bisa membeli sebuah rumah yang kecil, bahkan dia bisa memulai usaha yang baru di sana untuk hidup mereka sekeluarga. Singkat cerita seperti itu Bapak sekalian. Tapi apa yang kita pelajari dalam cerita ini adalah, mungkin ini kisah nyata yang sungguh-sungguh terjadi. Saat orang ini berdoa menanti-nantikan Tuhan, Tuhan menolong. Kalau kita boleh melihat siapa yang tahu kesusahan dia, tidak ada yang tahu, hanya yang punya rumah. Waktu Tuhan menolong, hanya Tuhan yang akan menolong dengan cara seperti itu. Sudah bayangkan tuh, saya kirim seekor burung gagak, dia bisa bawa satu cincin, diantarkan ke rumah dia, ke rumah orang ini dengan ajaib. Burung gagak tidak tersesat ke tempat yang lain, tapi Tuhan memimpin dia datang ke tempat itu. Cincin pangeran bisa hilang, lalu bisa ditemu oleh burung ini, dan burung bisa antarkan pada orang ini. Bapak Ibu sekalian, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan, siapa bisa mengerjakan hal itu? Tidak ada yang kebetulan. Waktunya tepat, waktu dia sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan datang. Itu satu kisah yang sungguh-sungguh terjadi, yang saya ingin dulu juga ingatkan kita kembali juga, itu sungguh-sungguh terjadi. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah terlambat. Nah Bapak Ibu sekalian, maka saya mengajak kita kembali, mari kita mulai hari-hari kita ke depan juga dengan iman percaya kepada Tuhan. Dikatakan, tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Dikatakan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, yang sudah begitu mengasihi kita, bahkan rela berkorban untuk kita. Juga Tuhan selalu bertindak, dikatakan, bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Bagian kita adalah dengan menanti-nantikan Dia dan penuh percaya, dan percaya pada waktunya Tuhan menolong kita. Maka mari Bapak Ibu sekalian, apapun kesulitan kita hari ini, mari kita tetap kembali dengan optimis dan hari-hari kita ke depan, tanpa khawatir, tanpa takut, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Tinggal yang penting buat kita sekalian Bapak Ibu sekalian, seberapa kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya pada Tuhan seperti ini. Tuhan yang sungguh kita boleh percaya, dikatakan kita boleh berkata, betul, tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkau yang bertindak sendiri, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu bagi orang yang menanti-nantikan Engkau, bagi orang yang mengasihi Engkau. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali dengan kuat menghadapi segala pergumulan kita. Apapun hari ini Bapak Ibu pergumulan kita hadapi, mari kita kembali ingat iman kita kepada Tuhan. Arahkan mata kita kembali kepada Tuhan. Nantikan Dia dengan sepenuh hati. Dan lihatlah Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang sudah menebus dosa kita. Dia sangat juga peduli dalam hidup kita. Dia peduli bahkan hal yang kecil yang kita hadapi, Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam firman-Mu hari ini, boleh sekali lagi ingatkan kami, waktu kami bertumbuh mengenal Engkau, bahwa kami dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Biarlah kami mengenal Tuhan bukan hanya dari kata orang, tapi kami mengenal secara pribadi bahwa Engkau sungguh Tuhan kami. Engkau Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami. Bahkan Tuhan, tolong kami boleh mengalami dengan ajaibnya pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Ada saat-saatnya Tuhan di mana kami rasa hidup begitu berat. Mungkin kami mulai tawar hati, mulai putus asa, begitu khawatir akan masa depan dan berbagai hal yang kami hadapi. Tapi ya Tuhan, kuatkan kami kembali. Arahkan mata kami kembali kepada Tuhan. Arahkan hati kami kembali untuk boleh menantikan Engkau dan sepenuh hati, dengan sabar, dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami pada waktunya. Bagian kami melakukan bagian kami masing-masing yang terbaik. Kita tetap bekerja dengan baik, tetap berusaha dengan baik, sampai tetap berharap kepada Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami masing-masing dan kebutuhan kami saat ini, apapun keadaan kami hari ini, tolong kami masing-masing dengan anugerah Tuhan. Dan bahwa kami boleh sungguh mengalami bahwa sungguh Engkau Allah kami. Sampai boleh mengalami Tuhan, kami boleh sungguh menyadarinya bahwa sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang bertindak untuk orang-orang menantikan Engkau, orang-orang sudah menantikan pertolongan-Mu. Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, tolong kami dan berkati setiap kami yang mulai kembali aktivitas kami juga hari ini.
memasuki juga hari-hari ke depan. Tuhan peliharakan setiap kami. Berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam pelayanan seluruh kehidupan kami. Dan kiranya selalu ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan penyertaan Tuhan bersama kami. Sehingga hidup kami semua boleh selalu memuliakan Tuhan. Dan selalu juga ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Kau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami semua. Amin. Baik Bapak-Ibu sekalian, selamat beraktivitas kembali hari ini. Mari dengan semangat, yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena kita tahu ada Tuhan bersama kita dan menyertai kita senantiasa sampai selamanya. Amin.